Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget, Bu Santi. Ya, agak jauh, Mbak Santi. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi ke-16 kajian psikologi linguistik, melanjutkan bedah buku Motivation and Personality. Ya, alhamdulillah sudah hadir di sini pegiat bisnis ya yang setia mengikuti dari awal hingga hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya harapannya lebih banyak guru-guru BK yang terlibat, yang mendengar, yang ikut, tapi kita positive thinking, setidaknya kalau tidak hadir di ruang ini, mereka akan mendengarkan di rekamannya, di YouTube Merdeka Belajar atau YouTube-nya di Prasetya Yuliawan. Saya kemarin lihat sesi 15 di YouTube. Ya, sudah hadir bersama kita yang ada di flyer, pemantik kita, Peggy Prasetya Yuliawan, foundernya Indonesian Healthy Society dan penulis banyak buku. Juga pembahas di sini saya mewakili guru BK dari SMP Surabaya dan ada Bu Nini Sajani dari SMP 28 ya. 40. Oh, 40. Surabaya, Jakarta. Dan bersama kita juga ada Mira Baibana, praktisi satir terapi, konselor satir terapi, dan Mbak Irun Yuniarsi ya, yang cukup disebut pegiat kajian pendidikan. Banyak sekali kalau disebut aslinya ya. Dan mari kita lanjutkan ya kepada pemantik Peggy Prasetya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Ini ada satu siapa Bapak apa nih? Andi Kusri, tapi suaranya belum connect kayaknya ya. Jadi ya, moga-moga nanti bisa ikut. Tapi kalau nggak pun ya kita lanjutkan saja perjalanan kita. Jadi buat yang nanti nonton di live atau di rekaman, nah kita masih lanjutin ya pertemuan kita kemarin. Seingat saya kemarin itu kita di halaman 14 kalau nggak salah ya. Yang kita masih dibahas soal problem centering versus mean centering ya. Jadi berfokus pada permasalahan sama berfokus pada cara atau metode. Nah, di sini ada beberapa bagian awal itu soal, tak share screen sekalian ya. Beberapa bagian itu soal kritik terhadap mean centering atau sains yang berfokus kepada cara. Nah, ini mungkin agak mundur sedikit ya. Nah, over stress on teknik. Kita sudah bahas beberapa poin. Nah, kita sampai pada kemarin pandangan soal mean centering itu atau sains yang berfokus terlalu pada teknik atau pada cara itu cenderung akhirnya membatasi, mengkompartmentalisasi Indonesia ini menciptakan silo-silo mungkin ya, batasan-batasan yang terlalu ketat gitu ya. To build walls within them that divide them into separate territories. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah ada orang yang entah bikin tesis atau skripsi di satu fakultas, kemudian bahasannya tuh rada nyambung sama bahasan di fakultas lain, terus di komen gitu loh. Misalnya anggaplah dia kuliah di manajemen gitu ya, terus kemudian bahasannya tuh rada-rada nyerempet psikologi misalnya, kemudian dikomentari dengan, "Loh ini mana manajemennya?" Nah, gitu kan. Saya kira ditambahilah ya di teorinya terpaksa ditambahi dengan satu grafik misalnya atau angka pertumbuhan ekonomi misalnya gitu, mungkin baru bisa nyambung sama itu. Nah, tapi itu kan sebenarnya gejala-gejala dari ini ya. Jadi fokus kepada cara atau teknik seringkali membatasi terlalu ketat. Jadi bukan berarti bahwa batasan itu tidak penting, tetapi terlalu ketat. Nah, di sini Pak Maslow mengutip ya Jacques Loeb ya. Jadi dia punya banyak keahlian, mungkin orang nyebutnya sekarang mungkin polymath gitu.
ketika ditanya Anda ini sebenarnya siapa, ya kan? Apakah neurolog, apakah ahli kimia, apakah ahli fisika, apakah psikolog, apakah filsuf? Terus dibilang ya pokoknya saya solve problems lah gitu. Nah, ini kalau udah ahli tuh bisa ngomong begini ya kan gitu. Kalau masih kayak saya kan sok-sokan banget gitu ya ngomong begini kan. Nah, yang poin yang berikutnya yang mau kita bahas mungkin paragraf yang ini ya teman-teman ya. Jadi aku coba mungkin baca beberapa, ini kayaknya nggak lama sih selesai nih satu subbab ini ya. Mungkin terakhir ini kita coba terjemahkan bebas aja. Nanti kita bahas habis ini. Jadi mean centering in science creates two great cleavage between scientists and other truth seekers and between their various methods of searching after truth and understanding. If we define science as a search for truth, insight, and understanding, and as a concern with important questions, we must be hard put to it to differentiate between the scientist on the one hand and the poet, the artist, and the philosopher on the other hand. Jadi kalau dikaitkan dengan bahasan di bab sebelumnya ya bahwa Pak Maslow mengatakan sebenarnya yang disebut saintis itu siapa ya, bukankah orang-orang yang melakukan pencarian dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu sebenarnya juga adalah seorang saintis dalam arti yang luas begitu. Nah, maka sebenarnya hampir-hampir nggak ada batasannya ya, orang yang sungguh-sungguh melakukan penelitian tentang vaksin misalnya di laboratorium itu sebenarnya sama saintisnya dibandingkan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membuat puisi. Saya kemarin baca satu kisah tentang Ernest Hemingway ya, yang ketika merampungkan salah satu novelnya itu menunda merampungkan novelnya itu karena dia merevisi epilognya sampai kalau nggak salah ingat kemarin itu 39 kali. Jadi dia udah tulis, buang lagi, ditulis lagi, buang lagi gitu ya. Jadi terus ditanya orang kenapa sampai begitu ya, belum pas aja ketemunya gitu. Formulanya, ceritanya gitu. Nah, itu kan sama ya, sungguh-sungguhnya mungkin sama dengan orang yang bikin vaksin, orang yang bikin obat gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Their evolved problems may be the same. Ultimately, of course, semantically honest differentiation should be made, and it must be admitted that it would have to be mostly on the basis of difference in method and in techniques of guarding against mistakes. And yet, it would clearly be better for science if this gap between scientist and the poet and the philosopher were less abysmal than it is today. Mean centering simply puts them into different realms. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang berbagai metode dalam sains itu ada yang bisa dipakai di berbagai tempat gitu ya. Jadi satu pendekatan misalnya kalau zaman sekarang mungkin udah cukup banyak pendekatan etnografi yang dipakai sama antropolog, dipakai di dunia bisnis misalnya ya. Ya itu barusan minggu lalu aku dapat buku yang judulnya Anthrovision gitu. Jadi pendekatan antropologi yang dipakai di dunia bisnis misalnya. Itu kan metode itu sebenarnya bisa dipakai di mana-mana. Nah, tapi kadang-kadang penekanan yang berlebihan kepada teknik membuat akhirnya penggunaan yang bisa secara luas itu jadi kayak terbatasi. Jadi seolah-olah ini hanya punyanya seperti hanya punyanya bidang ilmu tertentu lah misalnya gitu. Nah, seolah-olah satu ilmu dengan ilmu lain itu kayak berbeda realitas gitu ya. Problem centering would conceive of them as mutually helpful collaborators. Jadi bagi saintis yang fokusnya pada permasalahan ya semua metode itu boleh-boleh aja dipakai gitu sepanjang itu bisa bermanfaat gitu. The biographies of most great scientists show that the latter is more nearly true than the former. Many of the greatest scientists have themselves been also artists and philosophers. Nah, ini mungkin orang-orang kayak Leonardo da Vinci gitu ya. Itu kan punya dua sisi kehidupan yang sama-sama kuatnya and have often derived as much sustenance from philosopher as from the scientific colleagues. Jadi kalau mungkin boleh di summary gitu ya. Jadi harusnya kita tidak perlu terlalu kaku dalam membatasi orang itu boleh mempelajari apa dan sebuah bahasan itu masuk dalam bahasan yang mana, karena kenyataannya sebenarnya kalau dipikir-pikir lahirnya bidang-bidang baru adalah
lahir dari integrasi antar ilmu gitu ya. Mungkin sebagai penutup pancingan saya, aku lupa ini udah pernah aku sebutkan apa belum ya. Sekarang ini kan lagi terkenal bahasan di ekonomi itu namanya behavioral economics ya. Jadi ekonomi yang justru tidak memandang manusia sebagai makhluk rasional gitu. Jadi tapi memandang manusia sebagai makhluk yang spiritual, emosional gitu ya. Berawal dari rintisan tokoh-tokoh misalnya Daniel Kahneman sama Amos Tversky gitu, yang mereka dapat Nobel ekonomi padahal mereka adalah dokter psikologi gitu ya. Jadi penelitian mereka tentang decision making itu dulu kalau nggak salah ingat ya, di salah satu biografinya yang ditulis sama Michael Lewis itu, kalau nggak salah tanpa disengaja diterbitkannya di jurnal ekonomi gitu. Ini bukan di jurnal psikologi. Jadi penelitian mereka awal mulanya dianggap biasa aja di psikologi gitu ya. Tapi begitu masuk di dunia ekonomi itu jadi viral gitu, jadi hype banget dan sampai mengubah banyak bahasan dan mereka dapat Nobel ekonomi gitu padahal ya orang psikologi. Sehingga di fakultas ekonomi yang cukup maju itu sudah jadi bahasan yang cukup hype gitu. Nah, itu kan lahir ya justru karena lintas batas ilmu gitu. Begitu, monggo silahkan komentarnya. Selamat datang Pak Andi. Ini mungkin Bapak, Ibu, apa Mbak Dinda sama Bu Sri Mulyati. Silakan. Aku tuh pengen nunggu ini gantian dari Bu Guru dulu. Ayo Mbak Santi, apapun ini. Ya belum nunggu. Nggak, aku teringat itu tadi behavior economics. Ada teman kita, angkatan kita yang kuliah itu ya. Tapi aku ingat pernah nonton drama Korea bahwa di balik industri kosmetik Korea yang luar biasa itu di Korea itu ternyata psikolog ya, ada psikolog di baliknya yang memahami kebutuhan di self aktualisasi dirinya perempuan Korea gitu. Ternyata ya dari situ ya, bukan hanya tentang racikan ini saja, racikan ternyata ada di balik itu ada seperti itu. Nah, kalau kaitannya sama peran di sekolah ini terlalu mengotak-ngotakkan tuh. Guru BK tuh paling sering dikotak-kotakkan gitu. Nah, kalau begini harus berbeda. Terus kalau begini bukan urusannya guru BK. Itu ngapain guru BK ikut-ikutan? Ini itu bahasa yang sangat sering lah kita terima di lapangan. Nah, semakin ketika guru BK misalnya bisa berperan lebih jauh, itu malah jadi presiden yang ya itu tadi malah kita di tapi kalau yang sekarang nih aku lagi ya waktu ke Australia kemarin itu kan ada di sekolah yang kita datangi, mereka bilang menjadikan student well-being itu di sana lah rata-rata ya, student well-being itu sama pentingnya dengan student learning, sehingga kesejahteraan siswa itu pasti akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang mereka hadapi. Nah, dari itu aku coba terus kayak di masa pandemi ini ya, kemarin banyak baca tentang learning loss gitu, yang ujung-ujungnya ternyata proses recovery-nya harus salah satunya ya melalui pembelajaran yang memperhatikan socio-emosional siswa gitu. Jadi istilahnya socio-emotional learning, yang sebenarnya kalau dari konsepnya Mendikbud itu Merdeka Belajar sebenarnya udah ke arah sana gitu. Cuman kan implementasi di lapangan itu yang gampang ya tidak semudah itu. Ini kemarin nih yang terbaru tuh di sekolah aku coba menawarkan ketika menghadapi anak-anak yang hilang ya selama pandemi itu, kita udah diserahin ke guru BK ya, kita udah coba menggali semua permasalahan, mencoba membantu permasalahan akademik mereka, tapi
mau kita kelola sosio emosionalnya kalau permasalahan akademiknya cuma sekedar mereka harus menuntaskan tugas-tugas yang sudah menuntut banyak bahkan hingga satu semester bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, kalau tuntutannya itu kan nggak akan selesai juga. Kita mau upgrade kayak apa, mau ngelatih skill self regulated learning kah atau apa, kalau kesulitan mereka nggak terfasilitasi. Ini makanya kemarin aku mengusulkan ke kepala sekolah untuk bikin program yang apa namanya, yang harus jadi satu tuh gitu. Maksudnya memperhatikan well-being sama learning-nya tuh combine jadi sebuah program. Kemarin aku usulkan dan alhamdulillah jalan di liburan ini. Cuma memang yang tersulit adalah menyamakan persepsi dengan para guru. Tantangan paling berat, paling sulit di sana. Kita udah arahnya, oh mereka tuh kita kondisikan dulu di awal, kita bantu menemukan tujuannya, kita bantu. Tapi begitu ketemu guru mapelnya, masuk kelas pembelajaran, kembali lagi yang penting tugasnya kumpulkan. ya gitu deh. Kurang lebih begitu tanggapannya. Jadi apa ya, cerminannya ada di ini ya, Santi ya, cerminan pandangan main centering itu juga ada di tadi ya. Profesi-profesi padahal sama-sama profesi guru ya, cuman beda judul bidang aja gitu ya. Beda mata pelajaran tapi ternyata itu kejadian ya. Jadi batasan-batasan itu jadi jadi membuat kita jadi kesulitan untuk memikirkan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat, lebih cocok dengan konteks sekarang gitu ya barangkali. Oke. Itu masih di sekolah ya. Iya. Bentar kalau antara psikolog, konselor, beda, waduh panjang lagi. Iya. Di kampus juga ada sih. Saya pernah kemarin nanya sama teman seangkatan yang jadi dosen di kampus gitu. Terus dia kan bidangnya klinis anak apa klinis pendidikan apa gitu kalau nggak salah yang dia dalami itu. Terus jadi mungkin ngajarnya itu ya. Terus saya nanya sesuatu yang yang bidang psikologinya mungkin ke arah organisasi industri gitu. Respon pertamanya ya tadi bukan ini. Respon pertamanya adalah, oh aku nggak tahu ya, itu kan teman-teman di sana gitu. Jadi seolah-olah mereka ada di dunia yang berbeda ya. Namanya di sana, padahal itu the same faculty gitu. Jadi itu respon pertamanya gitu. Jadi ya mungkin ya ini memang masih kejadian. Monggo silahkan. Aku ya, Mas Andi ya. Ya Bu Dini. Mungkin kebalikan ya dari Bu Santi gitu. Ketika Bu Santi istilahnya dilibatkan walaupun harus bersinggungan dengan beberapa pendapat ya rekan guru yang tidak sejalan sama kita. Nah, ini yang repot juga ketika sebenarnya ini ketika siswa yang PJJ hilang, ghostingnya lama gitu, kemudian di akhir itu baru dioprek-oprek sama wali kelas, itu yang besok terima rapot, tiba-tiba baru pembinaan sekarang. Itu saya bilang, waduh ini sekolah sulap banget ya. Tiba-tiba aja besok ketahuan, hari ini tuh kita udah rapat, gitu udah dinyatakan kenaikan kelas harus naik semua dengan beberapa pertimbangan. Tapi besok diminta para wali kelas untuk mengundang orang tua dan siswa yang ghosting itu untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas yang tertunggak itu. Saya bilang gini, aduh ini kok nggak bersinergi dari awal ya. Kalau ketika dari awal sudah bersinergi, mungkin kendala pasti ada. Tapi paling tidak bisa diminimalkan, tidak sampai jadi gejala ya, tidak sampai seperti jadi pandemi gini. Nah ini kan kalau udah jadi pandemi kan tiba-tiba anak itu istilahnya akhirnya tahu dia naik kelas, cuman tetap harus menyelesaikan tugas tertunggak. Saya bilang ini lembaga pendidikan ini kok sulap banget ya,
ketahuan ngajak Pak Tarno ya, vlog, ya, tolong dibantu gitu ya. Proyek Roro Jonggrang ya, Bu. Gitu. Semalam 1000 candi gitu ya. Benar. Itu yang saya bilang, aduh bagaimana ya gitu ya. Mungkin tadi kalau umpamanya sebelum kita live ngobrol sama Bu Ririn ya gitu kan, saya tanya juga gimana Bu Ririn istilahnya ada di dalam satu situasi yang kita tahu ini harus dibenahin gitu loh. Ini harus paling tidak ada lah yang cerewet-cerewet gitu ya, yang meracunin pola pikir orang untuk ya dari awal kita bekerja susah dulu dibanding sekarang repot gitu. Tapi ternyata lingkungan kita tuh lebih suka capek di akhir gitu loh, bukan capek di awal gitu loh. Itu yang saya bilang, aduh ini gimana ya gitu. Sementara kan jadinya kesannya kayak saya sebagai orang yang harus ya memahami lah yang keadaan seperti ini, istilahnya sebagai yang penting ketika nanti ada pertanyaan misalnya dari pihak pengawas atau apa, sudah melakukan pembinaan, oh sudah gitu loh, walaupun pembinaannya bentuknya ya seperti tadi prok, tolong dibantu ya gitu. Itu yang saya bilang, aduh ini gimana gitu ya gitu, gimana cerita proses pendidikan yang kita ajarkan kepada generasi ini gitu. Kalau kita aja yang dewasa ini yang katanya udah jadi guru, harusnya kan ada tahapan-tahapan kerja yang kita ajarkan, tapi itu ternyata cuma sebatas ibaratnya bukti fisik di atas kertas tapi tidak kita lakukan. Itu saya sih berpendapatnya seperti itu ya, Mas Delia, Mbak Ririn, Mbak Mira. Jadi sudah dilakukan pembinaan sudah ya, karena sudah dan nggak berhasil jadi sekarang pembinasaan kan gitu ya, karena sudah nggak bisa dibina jadi dibinasakan. Dibinasakannya mungkin gini Mas Teddy, mungkin untuk saat sekarang nggak akan berani ya istilahnya tidak menaikkan ya, itu satu sikap yang nantinya akan panjang. Udah tahu masa pandemi kok nggak naik kelas gitu loh. Sementara dilakukan akhirnya yang paling gampang adalah menyarankan pindah sekolah. Pindah sekolah. Sementara saya bilang ini kan berarti hanya memindahkan penyakit ini ke tempat yang lain gitu loh. Sementara yang di tempat yang lain itu juga nggak mungkin dia nggak mengalami kendala yang sama seperti kita ya. Orang seluruh dunia mengalami ghosting anak hilang gitu kan. Ya. Oke, seperti itu makanya aduh. Jadi itu mungkin bisa dibilang sebagai gejala-gejala dari tadi ya silo-silo di berbagai bidang gitu kan. Jadi misalnya ya kalau kita melihat mungkin di dunia yang lain ya, saya kemarin periksa gigi gitu. Kemudian dokter gigi kan langsung lihat, wah ini perlu di ronsen. Setelah di ronsen dia langsung bilang, oh ini saya nggak bisa nangani, harus di refer ke ini. Jadi ada kejelasan dan tahu ini penjelasannya mesti kemana gitu. Ada dunia-dunia kayak mungkin kedokteran yang udah sangat clear kayak gitu. Nah, di pendidikan barangkali masih misalnya ya saya ngajar matematika gitu. Kok ini anak nggak ngerti dan saya nggak tahu kenapa. Berarti kan harusnya saya tahu bahwa ini bukan bidang saya. Maka harusnya langsung saya tanya kan siapa yang kira-kira bisa kompeten untuk memahami permasalahan ini kan gitu kan ya. Jadi dengan terjadinya ya gejala masalah berlarut kan saya merasa bahwa itu bidang saya ya kan. Saya biarin aja, nanti saya berharap dia sadar sendiri, saya kasih aja nilai jelek, saya berharap dia tobat sendiri. Itu kan saya merasa tahu bahwa itu solusinya kan. Nah, harusnya kan, wah ini udah 2 kali nggak datang dan saya nggak ngerti kenapa, karena mungkin bukan bidang saya ya. Should be harusnya siapa yang bisa mengatasi permasalahan ini kan gitu ya. Mungkin begitu barangkali, monggo silahkan. Atau mungkin ditambahin gini kali ya Mas Teddy ya. Kalau tadi Mas Teddy ngasih contohnya seperti itu. Kalau saya pengalaman ketika misalnya bukan wali kelas ya, guru mata pelajaran itu refer ya ke ke kita anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Bahasanya paling gampang tidak mengumpulkan tugas. Tapi mereka juga ketika kita tanya ya, apa permasalahannya? Enggak tahu, pokoknya selesaiin dia ke BK gitu. Jadi saya bilang, ya gitu lah. Permasalahannya dengan mata pelajaran apa dengan istilahnya mentalnya anak gitu. Kalau urusannya mentalnya anak oke lah ya Bu Santi ya. Kita akan menggali, mencari tahu gitu ya, membantu anak itu siap belajar gitu. Nah ini enggak tahu, pokoknya selesaiin dia Bu Nini gitu. Enak bener. Ini kayak bukan merefer ya, tapi lebih kayak nyuruh gitu. Lebih tepatnya begitu. Ya kasih perintah gitu, kayak nih gitu. Jadi bukan merefer. Kalau refer kan istilahnya
seprofesi itu tingkatannya sama lah. Istilahnya cara memandang teman seprofesi itu juga sama seperti dia lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau ini kayak ini nih tolong nih gitu kayak ngomong maaf ya sama pembantu gitu kayak misalnya kayak kita punya rumah gitu ya. Ini ada pembantu yang bisa disuruh ngapa-ngapain nih tolong nih gitu. Terus endingnya itu loh referral gitu. Iya, karena endingnya anak itu begitu kita gali ternyata emang dia nggak ngerti dari cara gurunya jelasin itu nggak jelas sama sekali. Nah terus saya harus gimana kalau udah gitu nanti mintanya gini juga ketika udah sama kita, misalnya akhirnya kita panggil tuh, kita udah tahu ya penggalian, udah kita dapat data segala macam. Terus nanti di ini nggak ada perubahan ya, udah dipanggil sama guru BK. Saya bilang, aduh beneran kita tuh kayak jadi ini gitu ya, sulap banget gitu begitu dipanggil BK seakan-akan anak ini langsung dapat 10 gitu matematikanya atau apa gitu. Nggak ada perubahan gitu ya. Nggak ada perubahan sih udah dipanggil BK gitu. Jadi itu ya mesti kemampuan berkolaborasi gitu ya untuk sama-sama istilahnya membantu itu nggak ada karena adanya sekat-sekat tadi ya istilahnya aku nggak bisa ini tolong beresin tapi bukan dalam konteks berkolaborasi gitu bukan dalam konteks atau bahkan misalnya referral itu kan ada kemauan juga untuk merubah dari diri sendiri ya gimana supaya lebih cocok gitu tapi karena udah di kotak-kotakan gitu jadi di coupling istilahnya ya udah kayak nggak mau tahu gitu. Ya. Monggo silakan ada lagi yang mau komentar. Ini ngomentarin tadi dari pemantikannya Mas Teddy dan komentar Mbak Santi, Bu Nini, Mbak Mira. Jadi ini nambah kagum lagi nih sama Pak Maslo. Ini serunya revisit buku aslinya gitu. Kemudian di waktu bersamaan contextualize, mengkontekskan dengan sekarang gitu ya. Itu luar biasa ya bentukan konstruksi pengetahuan itu makanya yang kayak gini nih namanya belajar itu sebagai knowledge construction itu gini. Karena ini hal yang hampir sama saya rasakan ketika membaca lagi. Dulunya belum kayak pernah gitu ya. Dulu belum pernah baca bukunya Ki Hajar gitu. Ketika membaca lagi buku beliau tentang bukan buku ya. Kalau Ki Hajar itu kan sebenarnya artikel-artikel terus dibukukan oleh Majelis Luhur Taman Siswa gitu. Jadi tulisan-tulisan beliau tentang pendidikan pemikirannya itu tahun 57, tahun 49. Dan sekarang ada konsep-konsep teori pendidikan kontemporer yang katanya di Skandinavia sana, yang pendidikannya dari banyak dianggap sistem pendidikan yang bagus. Sebenarnya overlap gitu. Kemarin agak ini ya, agak promo dikit ngomongin pedagogi interaktif itu sebenarnya ada overlap dengan sistem Among dan Sari Suara gitu ya. Saya diskusikan kemarin sore. Tapi sekali lagi luar biasanya ilmuwan nih begini dan yang dikodekan oleh Pak Maslo tentang berusaha menghindari kompartemenisasi, mengkompartemen ilmu itu karena sebenarnya sekarang pun kalau diamati multidisciplinary itu inevitable, udah nggak bisa dihindari lagi. Dan kalau di sini bahasanya problem centering, not necessary problem dalam arti masalah isu in negative way ya. Saya melihat problem ini kan kayak research question itu atau dalam pertanyaan penelitian itu bisa berawal dari masalah, benar sesuatu yang harus dicari figure out apa solusinya, bisa jadi interest ketertarikan kita, or just wonder, we just wondering why gitu. Jadi kita wonder kenapa sih apa ya fenomena. Saya ingat anak saya dulu belajar riset pertama itu di ATK karena ayahnya kan koleksi tanaman karnivora di rumah tuh kantong semar dan teman-temannya itu terus saya mau meneliti gitu. Dia menyebut dirinya saya TKA. Terus apa Mas kamu mau ini apa? Ini makanan favorit kantong semar itu apa? Terus kamu caranya gimana gitu. Jadi kan memang dia ngelihat sendiri ya gimana
ada kantong semar, ada itu loh yang kayak di mainan Plants vs Zombie yang gini-gini itu loh tanamannya. Aku kok lupa sih namanya. Jadi memang dia kalau sebenarnya, jadi kalau ada lalat nempel gitu dia langsung otomatis nutup, dan dia akan nutup berhari-hari untuk mencerna si makanan itu. Jadi taruh semut hitam, semut merah, lalat, nyamuk. Terus taunya makanan favorit dia apa? Kan kalau saya makan makanan kesukaan cepat habisnya. Nanti kalau habis kan dia buka lagi gitu. Terus apa lagi? Terus nggak ada sisanya. Dilihat ada sisa kaki nyamuknya nggak, ada sisa kaki semutnya nggak. Itu anak 4-5 tahun ya. Maksudnya itu saya bilang bahwa sains itu juga dari wonder, tidak selalu. Ya mungkin dia belum, masalah buat dia itu lebih menentukan baju yang dia mau pakai, mau gambar Cars apa gambar Batman gitu kan. Jadi problem buat anak, konstruksi problem itu ini, tapi wonder, interest, apapun itu. Nah, balik lagi ke tentang kompartemenisasi itu. Menariknya sekarang kalau, dan saya nggak ngerti ya, kebijakan Merdeka Belajar yang di kampus itu kan salah satunya mahasiswa didorong untuk ngambil mata kuliah di luar jurusannya ya kalau nggak sekarang. Saya nggak ngerti apakah itu implemented apa enggak, karena saya pernah ngikutin beberapa ininya Mas Menteri, tapi nggak sampai detail implementasinya seperti apa. Mungkin teman-teman yang di perguruan tinggi kalau mau kasih masukan silakan. Tapi artinya sebenarnya itu mau dibawa ke arah sana, karena kalau dilihat di luar negeri perkembangan itu sebenarnya udah mulai 10-15 tahun terakhir gitu. Artinya gini, misalnya kayak kampus saya itu kan sebenarnya termasuk kampus pakem gitu di Australia, termasuk kampus tua yang dia ilmunya juga ini ya, tapi risetnya tuh udah multidisciplinary gitu. Contohnya yang saya tahu betul teman-teman saya waktu kuliah itu tadi kalau Mas tadi sebutin manajemen, ada manajemen sama education. Jadi dia waktu itu meneliti tentang fenomena di Australia itu bahwa pekerja relatif akademisi itu jarang yang long term kontrak gitu. Jadi mereka ada secara job security itu diteliti seperti apa. Jadi itu kan bidangnya pendidikan, tapi sisi manajemen SDM-nya. Itu satu. Teman saya satu lagi dia bekerja sebagai di departemen arsipnya Monash. Jadi dia tentang archival ini manajemen gitu. Tapi dia pengen meneliti bagaimana arsip keluarga itu bisa dimanfaatkan untuk pedagogi. Jadi irisan antara early childhood education, nggak melulu early childhood sih, tapi kebetulan responden dia lebih banyak dia amati parents itu mengarsipkan dokumen itu ketika anak dari 0 sampai 8 tahun, fotonya gitu, terus coretan-coretannya gitu. Kalau udah sekolah lebih formal, sekolah biasanya udah punya dokumentasinya gitu. Jadi itu irisan antara arsip dan pendidikan gitu. Itu dari riset. Nah, kalau beberapa kampus muda, kampus yang ini lebih ini lagi, jurusan-jurusan itu lebih dinamis gitu ya, kayak misalnya ya kayak bioteknologi udah lumayan sering, medical engineering. Jadi engineering sama medical itu ada jurusannya sendiri. Ada lagi yang art sama teknik atau beberapa itu udah kasih jurusan-jurusan, dan saya nggak ngerti apakah ini dari unsur regulasi ya, artinya di kampus itu untuk muncul prodi baru itu lebih mudah prosesnya, misalnya seperti itu juga itu juga apakah mungkin ada faktor seperti itu gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang ini. Nah, dan menariknya tadi Mas Teddy nyebutin Nobel laureate gitu ya. Saya ini bersyukur banget pernah ketemu langsung, main ke rumahnya, berinteraksi dengan penerima Nobel waktu saya di sekolah di Amerika itu. Beliau namanya Elinor Ostrom. Kalau teman-teman berkesempatan untuk membrowsing silahkan. Beliau ini, nah itu tadi doktornya, PhD-nya itu bidang politik. Kemudian menjadi profesor di fakultas. Jadi kalau di Indiana University itu ada Public Affairs and Environment. Jadi dia fakultas kebijakan publik dan lingkungan gitu.
Tapi beliau dapat Nobelnya di bidang ekonomi. Karena penelitiannya salah satunya penelitian di Indonesia tentang governing the commons. Jadi bagaimana mengatur resource atau sumber daya kolektif. Jadi dia salah satunya tentang hutan-hutan di Indonesia, tentang deforestation gitu-gitu. Atau penggunaan kayak di daerah NTT itu kan ada kayak common water resource gitu loh, karena daerah kering ya. Jadi ada riset-riset seperti itu. Artinya Nobel laureate ini kan kalau nggak salah ya, Nobel ini kan sesuatu yang memang riset yang make significant change gitu ya. Jadi perubahannya itu memang impact-nya itu besar, dan untuk entah itu peace, tentang perdamaian atau tentang ekonomi atau apa. Artinya sebenarnya Pak Maslow ini sudah mengkode sejak tahun itu bahwa kebermanfaatan ilmu itu akan bisa dicapai ketika kita sendiri nggak terlalu kaku dengan metode, dengan instrumen, dengan sekat-sekat antar ilmu gitu. Tapi kita berfokus lebih ke ya ini isunya apa nih? Misalnya ngomongin deforestation gitu. Isunya apa? Di situ nggak cuma tentang isu kehutanan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, apalagi public, kebijakan publik gitu, semua involved gitu. Dan semua di ini. Jadi disitulah mungkin ya saya ngelihat termasuk ke pendidikan tadi gitu ya. Artinya kita kadang terlalu kaku dengan katakanlah kurikulum dan capaian-capaian masing-masing bidang studi. Yang tadi cerita Bu Nini dan Mbak Santi itu valid sekali gitu kan. Guru berpikir bidang yang diampunya gitu, fokus di situ, gimana ketercapaian targetnya gitu kan. Terus jadi itu yang menyebabkan yang kita berpikirnya silo istilahnya Mas ini, jadi kayak terkompartemen itu tadi, tersekat-sekat gitu. Dan ini yang sebenarnya harapannya ngomongin kebijakan pemerintah itu sih, profil pelajar Pancasila, ada proyek-proyek yang harapannya menjembatani gitu ya, bahwa tetap bukan berarti nggak penting itu mendalami masing-masing bidang, bahwa anak skillful dengan berhitungnya, logika sainsnya, dengan kemampuan bahasanya, itu secara skill didalami di masing-masing subjek itu. Tapi anak pun perlu dibekalkan bagaimana mengimplementasikan itu dengan kolaborasi tadi istilahnya Mbak Mira gitu ya, atau mungkin dengan disitulah yang kompetensi general ability tentang bagaimana analisisnya, gimana memahami, menggabungkan itu. Kalau nggak, kadang anak pun sebenarnya kayak clueless gitu. Aku belajar itu, saya pernah tuh anak saya kelas waktu dia kelas 8. Mama dulu belajar trigonometri. Do you really need it for your life? Emang manfaat buat mama? Ya mungkin buat mama secara langsung enggak, but there are some people use it every day ya. Itu cara ini. Tapi ya itu mungkin semakin kritisnya anak-anak sekarang, dan juga kebutuhan daily living dan dunia. Banyak isu besar gitu yang butuh pemikiran lintas disiplin gitu. Itu serunya Pak Maslow ini, luar biasa ya, bahwa itu. Yeah. Kalau gitu, Mas. Jadi kepikir sama pernyataannya Mbak Ririn tadi gini, mungkin ya integrasi antar ilmu itu belum ya, atau masih sulit terjadi karena level pembelajarannya juga belum nyampe gitu. Jadi kalau agak berkaca berkaca menggunakan taksonomi Bloom ya, kalau percaya dengan itu ya. Jadi kan ada levelnya ya, katanya pengetahuan, pemahaman, kemudian baru habis itu kita bisa melakukan ya skill. Nah sebenarnya sintesa itu kan agak di atas ya. Sintesa antar berbagai pandangan itu kan terjadi di atas ketika kita tadi syarat pertama adalah mampu, kemudian mengevaluasi, analisa, kan gitu kan. Jadi ada tahapan yang nggak ujuk-ujuk kita bisa mengintegrasi sebenarnya ya kalau pakai cara pandang itu.
Nah, itulah yang barangkali sekarang even di tataran pengetahuan itu belum di tataran kompetensi itu belum nyampe gitu. Jadi saya baru tahu bahwa namanya sepak bola itu luas lapangannya berapa, bolanya diameternya berapa gitu ya. Tapi saya belum bisa main bola gitu. Sehingga saya nggak bisa mengevaluasi gitu. Jangan-jangan ada olahraga yang bisa dilahirkan integrasi antara permainan sepak bola dan tenis misalnya. Saya nggak tahu gimana bentuknya. Tapi possibility itu belum bisa dilahirkan karena saya belum bisa main bola, saya belum bisa. Saya hanya tahu teori bola. Dan itu yang jadi problem tadi yang sempat kesinggung di awal ya. Yang disebut dengan kompeten itu sebenarnya sekarang adalah kemampuan menyelesaikan soal, which is itu sebenarnya belum kompetensi ya. Jadi mampu menyelesaikan sebuah soal itu disebut sebagai kompetensi. Padahal sebenarnya kan kompetensi dari 1 tambah 1 sama dengan 2 bukannya menjawab soalnya, tetapi pas dia ke warung ya, dikasih 10.000 plus 10.000 lagi itu sama loh dengan 20.000 sebenarnya gitu. Jadi kan itu ya. Jadi nah karena di titik itu pun belum nyampe ya, padahal tadi untuk bicara integrasi itu kan perlu minimal ya berada di tataran kemampuan merasakan sendiri sebuah ilmu tuh bekerja di lapangan, lalu ketemu kan celah-celah lubang dari ilmu itu. Kemudian ya kayak mungkin tadi ya kalau bicara ekonomi ya, orang ekonomi kenapa mungkin tertarik dengan yang tidak sengaja tadi bisa dibilang tadi ya teori-teorinya psikologinya Pak Daniel Kahneman, karena mereka udah nggak make sense buat mereka ya memahami manusia secara rasional. Homo economicus itu udah nggak make sense lagi. Kalau manusia itu rasional seperti kata ilmu ekonomi masa lalu, maka gampang banget nih kita mengatasi pandemi, ya kan? Nah, kenapa kok susah nyuruh orang bermasker? Karena memang tidak rasional manusia. Susah nyuruh orang vaksin gitu, karena nggak rasional gitu. Nah, pas dapat cahaya dari dari bahasan soal psikologi ya, bias-bias, persepsi dan segala macam. Nah, baru kemudian berkembang. Nah, tapi kan itu setelah orang mungkin jenuh dan mungkin ngelihat bahwa nggak ada jawaban di sini gitu. Saya harus mencari jawaban dari hal lain gitu. Nah, itu kan ketahuannya pada saat kita terjun ya di lapangan mencoba, lalu nggak ada jawaban di sini, nggak akan ketemu nih jawabannya gitu. Sehingga harus cari sudut pandang yang lain gitu. Nah, kalau masih berkutat di tataran tadi ya pengetahuan kan merasanya semua jawaban ada di situ kan. Jadi padahal pas di lapangan tuh belum tentu semuanya applicable gitu. Kemudian baru oh iya, nggak bisa dijawab pakai ini, harus dijawab pakai yang itu. Mungkin begitu. Monggo silakan. Ada lagi yang ini yang mungkin yang hadir. Oh, ada yang mau komentar tapi belum ada sih. Dari mana-mana nih. Iya nih. Ada yang kenal nggak? Bisa dari Jambi. Ngomongin profil pemuda Pancasila tuh ya. Wih, Andika. Oh ini Elinor Ostrom ya. Iya, nama Nobel laureate tadi. Ya. Ini ada Pak Andi. Baru apa sih tadi jadi nyambungin itu ke level berpikir Pesta ya. Jadi kayak kadang kalau misalnya gini kondisi aku berbeda kan dicurhatin murid ya. Kan beberapa tahun pegang kelas 12 murid tuh curhatku ujian kok kayak begini banget sih, maksudnya ujian praktek. Bahasa Inggris ujian prakteknya drama. Seni budaya ujian prakteknya drama. Bahasa Indonesia ujian prakteknya drama. Terus saya bilang ke kurikulum ya, kenapa sih nggak saat mereka suruh nampilkan drama dan bisa dipakai untuk beberapa pelajaran sekaligus dinilai gitu kan, dramanya juga jadi lebih bagus gitu. Nah, tapi ternyata kalau orang yang pemegang kebijakan kurikulum di sekolah itu selama ini hanya melihat melaksanakan apa yang sudah tercantum aturannya begini, sehingga nggak terbayang akan sesuatu yang di luar tatanannya itu gitu. Jadi ketika diusulkan, kenapa nggak nih satu pertunjukan aja yang bisa dinilai dari berbagai aspek pelajaran gitu. Kayak masak itu kan tugas prakarya masak. Biologi kok juga kimia sebenarnya kalau mau dimasukin kan bisa. Kenapa nggak sekalian bagus sehingga anak
2 bulan tuh nggak ribet banget untuk semua urusan kayak gitu. Ternyata aku baru iya kalau dilihat kenapa nggak sampai di situ, karena selama ini menganggap tugas kurikulum itu ya cenderung melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Kalau ini ada kaitannya dengan skill apa tadi ya, skill data itu. Tapi Ya. ini nggak sih jadi bukan jadi menghilangkan spesialisasi nggak sih kalau kayak gitu? Di satu sisi ada orang-orang yang kan memang berupaya untuk menjadi ahli gitu. Spesialisasi yang akhirnya kan harus membatasi itu gitu kan, kayak spesialis penyakit dalam, khusus lambung, khusus bagian apanya gitu kan ya, kayak khusus saluran kencing aja kan satu spesialis, belajar bertahun-tahun. Itu gimana itu kalau dalam konteks? Ini menarik karena aku akhir-akhir ini dapat klien konseling itu referral dari dokter nyeri di satu rumah sakit gitu. Jadi dokter spesialis nyeri dia. Jadi bahkan dia gitu ya, dia melihat bahwa kalau orang nyeri itu belum tentu karena misalnya satu kejadian tertentu, misalnya ada kecelakaan tertentu gitu ya, atau karena misalnya dukungan sosialnya dia gitu ya. Tapi dia juga melihat bahwa ternyata pengalaman psikologis masa lalu itu bisa menimbulkan nyeri-nyeri tertentu dalam tubuh orang gitu. Nah, ini yang jadi alasan dia merefer klien ke aku gitu. Dan menariknya ini dari sisi yang berbeda ya. Saya tuh juga melihat bahwa tadi kayak kata Bu Nini, simsalabim jadi apa gitu. Banyak orang yang satu obat buat semua gitu. Satu obat buat semua tuh maksudnya gini, kayak ini agak riskan juga sih ngomongnya, kayak namanya misalnya batu sauda itu Mbak Mira. kayak berdoa gitu. Itu jadi solusi buat semuanya gitu. Jadi ada yang kayak begitu gitu, sehingga menganggap bahwa berkaitan dengan nyeri dan proses konseling gitu ya, nyeri saya ini akan hilang kalau saya berdoa gitu ya, which is ya salah satu usaha gitu ya, cuman kan perlu usaha lain gitu, nggak bisa hanya dibatasi tadi satu obat buat semuanya gitu. Ini menarik juga karena kalau dibilang spesialisasi gitu ya, ternyata tuh dalam diri tiap orang gitu kita merasa kita sudah spesial hanya dengan melakukan atau hanya dengan hanya dengan mengobati dengan satu cara yang emang udah biasa dipakai gitu, dan kayak nggak mau tahu cara yang lain gitu. Itu jadi apa ya, aku ngelihatnya jadi kayak dua hal gitu. Di satu sisi kita juga perlu mendalami, di satu sisi kita juga perlu tahu ini hanya bisa sebatas sampai mana gitu, dan terbuka dengan approach lain gitu, dengan pendekatan lain. Kayak misalnya kalau di sekolah gitu, supaya anak tidak melanggar kesalahan lagi atau tidak melanggar aturan lagi dan lain sebagainya gitu ya, dibenerinnya gimana, dihukum aja gitu, semuanya pakai behavioral gitu. Semua pendekatan tuh behavioral udah paling benar gitu. Jadi kalau aku balikin ke Pak Maslow di buku ini ya, dia kan sempat bahas juga tentang behavioral gitu ya, mengkritisi pendekatan sebelumnya gitu, di mana pendekatan untuk istilahnya waktu ditemukan itu pakai media hewan gitu ya, disamakan seolah-olah sama manusia udah sama gitu, hasilnya tuh bakalan terprediksi sama gitu, tanpa mau mempertimbangkan manusia juga punya perasaan gitu, manusia juga punya nilai gitu, manusia juga punya ya tadi misalnya sisi spiritualitas dan lain sebagainya gitu. Jadi menarik sih ini kalau dalam
dunia psikologi konseling gitu. Kayak misalnya sekarang yang tren terbaru, ini juga menarik ya. Tren itu juga jadi membuat orang hanya fokus pada satu hal gitu. Kayak misalnya trennya sekarang mindfulness gitu. Oh ya udah berserah gitu. Berserah aja, pokoknya masalahnya selesai gitu. Ya mindfulness aja gitu, ntar juga selesai gitu. Jadi apa ya? Jadi lucu sih ini kalau dilihat satu kotak aja gitu, satu segmen aja itu jadi lucu gitu ya. Seakan-akan satu hal itu bisa buat semuanya dan nggak mau tahu itu berhasil apa enggak gitu ya. Dan kalaupun dilimpahkan istilahnya tadi kolaborasi dan berbagi lah istilahnya ya, belajar dari pendekatan lain, belajar dari approach lain, itu jadi sebuah keengganan juga gitu. Seperti itu aku melihatnya. Wah, ya ini menarik nih, problem spesialisasi itu sebenarnya apa ya? Kalau mau dirunut kan sebenarnya kenapa ada bahasan itu gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang berargumen kan, orang-orang yang sampai sekarang misalnya kita anggap penemuannya sangat berharga dalam sejarah gitu ya. Itu aneh itu, mereka bukan spesialis gitu. Kita masih pakai teori Newton gitu misalnya. Newton itu mau disebut apa? Fisikawan, filsuf sains, atau aktivis gereja juga kan, meskipun mungkin agak dipandang dari sisi yang berbeda, tapi juga ada pandangan itu ya. Terus Leonardo da Vinci itu siapa? Di Indonesia misalnya tadi lah kita masih pakai, suka nggak suka, mungkin belum tentu ngerti ya Mbak Ririn ya, pakai apa tuh yang ing ngarso sung tulodo itu dipakai di mana-mana tuh sekarang tuh, lagi dipakai di mana-mana, bahkan di korporat ya, ada yang klien saya yang minta memasukkan itu dalam materi leadership gitu. Ki Hajar itu siapa gitu? Apakah kita mau bilang beliau guru, kepala sekolah, filsuf pendidikan, ya kan agak bingung kita kan gitu. Teori ekonominya Bung Hatta misalnya, Bung Hatta itu ekonom, apa ahli hukum, apa ahli pemerintahan. Jadi iya kan, jadi saya kadang-kadang berpikir yang spesialis itu seperti apa gitu. Nah sementara nih, saya dekat cerita nih dari adik ipar. Adik iparku lagi ngambil spesialis mata. Di kampusnya tuh ada satu dosen, dia belum doktor, bahkan berarti ya belum profesor juga ya. Di kampus kan agak susah ya Mbak ya sekarang kalau profesor tapi nggak pakai doktor itu kan, jadi belum gitu. Tapi beliau tuh punya keahlian yang sangat spesifik yang didalami ya secara mungkin ya by experience dan otodidak gitu, yang bahkan level-level dokter juga nggak nguasain itu. Nah menariknya adalah yang beliau kuasai bukan cuma bidang itu. Beliau tuh ngomong filsafat ngerti, ngomong ya agak-agak psikologi ngerti, ngomong bidang kedokteran yang lain ngerti gitu. Jadi meskipun dia itu dikenal karena satu hal itu ya, tetapi kenyataannya beliau itu lintas disiplin gitu. Jadi makanya kadang-kadang ketika orang di luaran ngomong spesialis dan generalis itu realnya kayak apa sebenarnya ya? Yang disebut dengan spesialis itu realnya seperti apa gitu. Bentuk jadinya itu kayak apa gitu. Itu yang buat aku masih misteri ya. Masih misteri. Makanya kalau dipikir-pikir ada di perusahaannya. Itu kan pernah ada ide, ada 2 jalur karir kan. Struktural yang jadi leader naik, sama yang bisa selevel, nanti gajinya bisa selevel, tapi dia nggak punya anak buah, jadi fungsional, ya, ahli sampai. Jadi nanti ada orang yang gajinya setara direktur, tapi dia nggak punya anak buah gitu. Secara golongan sama segala macam. Tapi realnya seperti apa itu masih agak jarang yang bisa mempraktekkan kayaknya. Aku lagi nyari-nyari company mana sih yang beneran bisa praktekin ide itu tuh masih agak jarang. Paling banter mentok. Jadi misalnya yang aku tahu ya paling banter seorang spesialis itu levelnya senior manager gitu. Gajinya lah level itu. Tapi belum pernah ada yang selevel CEO misalnya gitu. Level gajinya sama kayak CEO tapi dia bukan CEO gitu. Dia seorang spesialis. Belum. Penghasilannya mungkin, tapi penghasilan itu kan datangnya dari paten bisa, ya kan, dari royalti bisa, tapi gajinya enggak, tetap dibedain gitu ya, tunjangannya enggak gitu. Ya, jadi gimana nih, ini agak ya, belum terjawab. Menarik ya.
ngomongin spesialis karena ini debatable banget dan menurutku nggak ngerti ya, ini personal opinion saya melihatnya lebih agak relatif ke nature ilmunya. Mungkin kalau tadi yang dicontohkan Mbak Santi itu kita mungkin akan cukup mudah memahami dalam konteks medis misalnya ya, dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, sub karena yang ngalamin kan dokter umum, terus nanti dokter ahli kebidanan gitu ya, yang pernah berurusan ahli kebidanan pun ada subnya lagi ketika dia urusan tentang terapi kesuburan misalnya, untuk pasangan yang ini dia ada subnya lagi, konsultan biasanya kalau SP apalah, SPA, OG itu belakangnya ada K, itu berarti dia udah ibarat percabangan itu udah cabangnya udah yang itu mungkin secara branch cabang-cabang ilmu pengetahuan terpahami, atau mungkin engineering ya punya teman beberapa orang teknik sipil katanya gitu kan, dia S1-nya sipil in general gitu, terus nanti spesialis ada yang hidrologi, ada yang tentang bangunan, ada yang tentang sama psikologi kan, ada yang spesialis di klinis, di perkembangan, nanti klinis pun dia nanti ada subnya lagi, klinis anak, klinis dewasa, klinis apa gitu. Nah, tapi kalau tadi Mas Teddy menyebutkan perusahaan in general gitu ya, memang akan sulit perusahaan yang sangat spesialis di satu bidang, tapi tetap ada kan, misalnya suami saya dulu pernah kerja di perusahaan mining ya, memang mining, dan di level manajemen memang bisa dibilang harus paham semuanya gitu, tapi ada satu karyawan yang saya juga kenal baik, beliau ini ahli mapping, jadi saya nggak ngerti apa basicnya ya, geodesi mungkin atau apalah ilmunya tuh yang beliau nih tiap kali mau eksplorasi itu nggak jadi kalau nggak ada dia gitu, karena sangat spesifik ininya itu mungkin yang disebut kompeten ya, artinya bahwa secara knowledge mungkin bukan yang sebenarnya kan logikanya kalau ngomongin degree kan bachelor, master sampai ke doktoral itu kan begini gitu kan. Mengerucut gitu, semakin sempit tapi semakin dalam gitu mempelajarinya. Nah, beliau ini mungkin background-nya S1 gitu, cuman skill karena lama sekali menerapkan di lapangan gimana, entah ngukur atau dia melihat apanya lah, ngukur mapping ya, daerah yang mau dieksplor itu loh, yang mau ditambang itu saya juga nggak ngerti detail ininya, tapi dari gambaran ininya bahwa kalau mau buka area eksplorasi bapak ini harus ke sana gitu, karena ada mapping ininya yang para insinyurnya pun harus memerlukan keahlian beliau gitu. Nah, memang mungkin nggak ada single definition kali ya Mbak Santi untuk spesialisasi ini. Jadi memang saya pikir kalau ditanya seberapa butuh, tetap dibutuhkan semuanya. Artinya bahwa kita tetap perlu orang-orang yang menekuni bidang-bidang tertentu, entah karena passion, entah karena memang pekerjaannya, entah karena ini, artinya itu. Tapi mungkin kuncinya yang tadi Mbak Mira bilang, di kolaborasi gitu. Artinya kalau saya ingat bahkan misalnya treatment medis pun gitu ya, kayak mau operasi kan mesti ada konsul ke dokter anestesi, mesti konsul ke, tergantung mau operasinya apa, misalnya usus buntu ya ke penyakit dalam gitu, tapi juga ada dokter bedah gitu. Jadi ya saya lihat mungkin bahwa untuk menyelesaikan masalahnya itu kolaborasi tetap gitu, tapi bahwa masing-masing tuh punya spesialnya, punya role yang ini. Nah, kalau dihubungkan dengan pendidikan ke anak-anak, menurut saya juga yaitu tadi gambarannya bahwa at some level gitu, to some extent dalam tingkat tertentu, skill yang
terkompartemen itu, skill-skill spesifik itu tetap perlu diajarkan gitu ya. Artinya sesederhana anak tuh ngerti konsep dasar apa pipolondo ya, pengporolan sutu tambah kurang pembagian konsep dasar matematika itu, logika itu perlu dikuasai, dan apa termasuk keterampilan mengaplikasikannya dalam berbagai konteks gitu, katakanlah ketemu soal cerita atau apalah dikontekskan seperti itu. Tapi ya itu tadi menarik contohnya Mbak Santi itu, misalnya dalam satu karena itu bahasanya gini ya, kalau udah sampai ke evaluasi kita ini terlalu obses dengan yang namanya assessment, dan yang keterukuran itu absolut jatuhnya gitu. Itu juga yang membuat kenapa berbagai approach perubahan pendidikan yang ditawarkan itu bagus di level pembelajarannya, tapi aduhai di dalam pengukurannya karena mau dipakai pendekatan yang children center, whatever center, atau apa base, inquiry base, project base, something base. At the end of the day, ketika masih pemikirannya untuk ngukur seberapa anak belajar ini harus dites, diuji, dan kemampuannya menjawab soal itu sebagai ukuran kompetensinya, doesn't gonna happen. Karena ini mungkin Mbak Arvin ya, saya sih agak iseng aja nih ya. Kenapa ada obsesi terhadap angka itu kan? Oh, I will say yes. Ya, kenapa ada obsesi terhadap itu ya? Karena angka tuh ada hubungannya dengan penghasilan di zaman sekarang gitu. Ya, dan juga memang kalau berpikir makro, to be honest, memang saya pikir memang tetap dibutuhkan untuk kebutuhan gathering data untuk skala besar gitu. Katakanlah prosentase ketercapaian apalah, mau pakai indikator apa untuk pengambilan keputusan besar, mungkin ya kita perlu sampling setiap provinsi seberapa persen ketercapaian whatever gitu kan, untuk dapat gambaran cepat dan ini, tapi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ketika mau treatment ya kita harus zoom in ke ketika dibilang misalnya kota Surabaya 70% apa learning loss-nya itu mencapai sekian gitu. Anak yang ghosting itu say 40%. What 40% means gitu. Apakah terus kita bilang semua anak di semua sekolah? Kan enggak. Artinya case-nya misalnya terus kan masalahnya pengen diberesin nih 40% ini, pengen diangkat gitu. Kan nggak bisa 40% kita tembak dengan satu strategi gitu kan. Harus lihat tadi yang di Bu Nini cerita. Isunya mungkin, nah ini juga kalau dari perspektif pedagogi interaktif, kalau kita student center, ini bukan arti dalam pembelajaran sebagai dia pusat kurikulum ya, tapi ketika proses belajar itu terpusat pada anak, something wrong dengan belajar itu dilabelkan ke anak. Itu tadi ceritanya Bu Nini kan, Mbak Santi juga, bahwa ketika anak mungkin dari hasil asesmennya nggak mencapai, something wrong dengan anaknya, ditempelkan di situ. Kenapa nggak berpikir, jangan-jangan ya ekstrimnya gurunya yang jelasin nggak jelas, atau mungkin dengan media challenge-nya dengan ketika nggak tatap muka atau apa, itu kan isunya banyak, belum sosial emosionalnya, belum well-being-nya, belum apa itu. Artinya ketika human centeredness, keberpusatan pada manusia dalam belajar, segala sesuatu itu kesannya manusia itu otonomus gitu ketika belajar itu. Artinya ketika dia berhasil ya dianggap karena itu kemampuan manusianya gitu. Ketika nggak berhasil ya something wrong dengan dia karena dia lambat, nggak ini. Itu yang sebenarnya dikritik oleh kaum post human. Apa iya manusia itu seotonomus itu, bahwa segala sesuatu ketika dengan proses belajar berhasil enggaknya, this is something about human, dan lebih spesifik lagi cognitively misalnya seperti itu. Jadi ya kita dan sebenarnya Pak Maswe ini udah kasih kode-kode dari awal gitu. Cuman mungkin belum yang spesialis ke sana gitu, belum melihat lebih jauh dari sisi perspektif yang seperti ini gitu.
Jadi ya mungkin itu tentang isu generalis dan spesialis itu masih. Ini menarik ya. Aku masih pengen komentar soal spesialis dan generalis tadi ya. Karena ada pengalaman gini nih, ada dokter gigi spesialis anak gitu. Ya kan? Itu jelas nggak mungkin hanya tahu ilmu kedokteran gigi. Yang paling basic dia mesti ngerti, dan bukan cuma ngerti teori ya, harus bisa ilmu komunikasi kepada anak. Karena aku pernah ya membawa anakku ke dokter spesialis gigi anak yang nggak tahu cara bangun raport loh. Jadi sesi itu fail, nggak berhasil. Jadi kita pulang dengan tangan hampa gitu karena nggak berhasil. Bayar. Iya, bayaran spesialis ya. Cuman maksudku, jadi di sesi itu pun kan berarti harusnya lintas disiplin kan ya. Ya kan, dia nggak bisa perform keahlian spesialis anaknya itu, gigi anaknya itu kalau dia tidak memahami tadi cara bangun report, membuat nyaman dan seterusnya gitu. Nah, di sisi lain aku pernah lihat juga ya dokter gigi yang jago banget ya nanganin anak gitu. Emang ada kelemahannya. Jadi kalau kita janjian sama dia tuh harus sabar. Karena kalau dia butuh bangun report sejam, dia lakukan sejam gitu. Jadi jadwal kita tuh bisa mundur-mundur sama dia gitu. Tapi besokannya pas kita datang lagi, anak itu mau sama dia. Dan itu kemungkinan keahlian dia tidak dibentuk di kampusnya. Gitu. Atau ketika dia praktek, itu dia pelajari setelahnya. Dia cerita dia pelajari setelahnya, belajar berbagai hal. Nah, jadi at the end of the day kok kayaknya pas yang dibilang spesialis tadi ya, itu untuk akhirnya bisa perform, dia butuh juga gitu ilmu-ilmu lintas disiplin lain gitu. Ya kan, jadi belum lagi bicara tadi ya si dokter spesialis anak tadi, spesialis gigi anak tadi mau bikin klinik gigi ya yang sukses. Wah, itu dia nggak bisa hanya spesialis hanya itu yang jadi andalan. Dia harus tahu ilmu running bisnis, ilmu manajemen, ya kan, ngelola SDM teman-teman dia yang sama-sama spesialis dan egonya macam-macam itu, ya kan. Jadi demi supaya keahlian itu bisa ditunjukkan, dia harus memahami disiplin ilmu lain gitu. Jadi tapi di sisi lain kan kita paham kenapa ada spesialisasi. Kita mengakui keterbatasan mungkin waktu dan pikiran manusia ya, dan pengalaman manusia gitu. Nah, berarti barangkali ya kalau dirunut ke belakang, barangkali ya supaya bisa kejadian kolaborasi kayak katanya Mbak Mira tadi, maka saya mungkin someday akan mengambil sebuah spesialisasi itu. Tapi saya mesti punya sikap dasar gitu, yang mengakui, memahami keterbatasan saya dan keterbukaan saya atas sudut pandang yang lain, gitu kan. Jadi akhirnya bisa kolaborasi. Kalau dari kecil saya nggak punya sikap itu ya, maka pada saat saya spesialis ahli di satu bidang, saya ngerasa itulah solusi untuk semuanya gitu. Mungkin kan begitu. Jadi sikap dasar itu ya bahwa saya mungkin mendalami sesuatu, ahli sesuatu, tapi ada banyak hal lain yang saya nggak tahu. That's why saya minta pendapat. Dan saya mesti bisa mengatakan batasan mana yang saya bisa bilang saya nggak ngerti. Karena kalau saya nggak berani mengatakan itu, ya terus orang kan nanya ya kayak inilah, kayak cobalah denger ceramah Ustadz Ustazah itu kan, kita tahu lah Ustadz Ustazah itu ada spesialisasinya, tapi pertanyaan orang kan bisa nanya apa aja kan, gitu ya. Udah tahu Ustadznya masih jomblo, ditanya soal mertua, ya kan, itu kan nggak mungkin valid jawabannya gitu. Ya seahli apapun dia nggak mungkin valid, dia belum nikah kan. Ya dia harus bisa mengatakan bahwa saya nggak bisa jawab gitu, atau jawaban saya nggak akan valid. Ya kan? Nah, soalnya orang bisa nanya apa aja kan gitu kan, tapi dia harus bisa mengatakan nggak bisa ini gitu. Kita harus kolaborasi sama orang lain gitu. Itu aku setuju banget tuh. Sikap dasar ya. Ini kalau bicara mengkritisi standar evaluasi ya, maksudnya penilaian terhadap evaluasi gitu ya. Yang jadi satu hal yang perlu dikritisi, kenapa kita misalnya mengevaluasi diri, tapi standar penilaiannya dari orang lain gitu. Jadi apakah tadi kayak misalnya kayak dokter gigi, apakah saya bisa mendeliver kemampuan saya, penilaiannya gitu ya,
bukan mengevaluasi berbagai skill yang harus saya punya gitu ya supaya bisa mendeliver gitu, tapi lebih kepada maksudnya tingkat keberhasilan spesialisasi saya, apakah itu jadi dinilai dari berapa banyak klien yang saya punya, berapa happy-nya misalnya klien yang ditangani gitu atau pasien yang ditangani. Jadi itu gitu standarnya gitu. Jadi bukan menambah keberagaman skill diri sebagai bentuk evaluasi diri gitu ya, tapi lebih kepada tadi kayak Mbak Ririn, pendidikan gitu ya, dilihat anaknya ini mesti salah gitu, tapi nggak dilihat pendidikan itu sendiri gitu, atau misalnya orang yang memberikan, yang mentransfer ilmu lah misalnya gitu, bukan dari subjeknya istilahnya gitu ya, tapi dari yang menerima gitu. Jadi kesannya jadi tanggung jawab yang harusnya mengevaluasi diri sendiri itu adalah bagian dari diri, dilimpahkan kepada si penerima gitu. Aduh, itu lucu sih. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun seperti itu gitu ya. Kita merasa kita jadi orang yang apa ya, kalau bisa diomong tuh kayak bermakna gitu ya, atau kita bisa jadi apa ya, pasangan yang merasa happy, dicintai itu kalau ada feedback dari orang gitu. Tapi itu kan jadi penilaiannya jadi nggak valid gitu, kayak tadi kata Mas Teddy gitu, karena yang mau dinilai apa gitu, tapi yang dinilai apa gitu. Aku juga ngeliatnya seperti itu tuh. Gitu. Ngomong spesialis ini di Mira tuh punya spesialis ya di konseling satir ya. Mbak Ririn tuh spesialis pendidikan usia dini dengan permainan tradisional ya. Ini dua spesialis nih di antara kita. Coba ditanya spesialisnya. Tapi aku percaya ya di salah satu percakapan spesialis adalah hingga dia bisa menjadi seorang spesialis pasti memiliki keluasan, menyadari keterbatasan, membutuhkan kolaborasi. Itu menurutku itu bagian dari orang-orang spesialis yang aku kenal. Gara-gara Santi ngomongnya aku jadi pikir, itu spesialis atau taunya cuma itu gitu. Karena fokusnya itu terus. Iya, aku ini misalnya juga spesialis ya. Aku ini misalnya anggaplah coach spesialis leadership, NLP. Saya itu coach spesialis NLP, apa orang yang taunya cuma itu gitu loh. Jangan-jangan bukan spesialis. Tapi ini cuma itu. Iya. Tapi jadi menarik bahasannya ini. Ini ngomongin balik ke tentang apa? Mungkin antara spesialis dan ini ya, ngomongin pendidikan itu tadi kayak apa? Contohnya Mas tadi menggelitik tentang ustadz itu, walaupun mereka belajarnya kan entah apa lebih ke tentang syariah atau dia akidah gitu ya spesialisnya, tapi pertanyaan kalau lagi pengajian ya apa aja gitu. Sama aja ketika orang berpikir dengan gelar doktor gitu, terus expecting dia paham berbagai metode pembelajaran, dia paham bisa ngasih resep Bu, ngasih resep dokter ya. Iya. Bisa ngasih resep dong. Iya. Nah, tapi begini. Jadi saya pernah dapat pertanyaan tergelitik. Ini antara compare and contrast gitu selalu, comparative education itu juga selalu menarik. Ketika waktu saya awal-awal sekolah itu ditanyain, Mbak Ririn ini udah tahun keberapa? Oh ini waktu itu kan saya memang pulang ke Indonesia untuk ambil data, jadi 1,5 tahun habis ujian proposal terus ambil data gitu, terus sempet main lah ketemu beberapa teman yang juga kebetulan ngambil dokter di Indonesia gitu. Terus udah bisa ini ya, udah bisa penelitian tahun kedua gitu. Oh kalau di Australia memang langsung riset Pak, saya bilang gitu. Oh gitu, nggak ada kuliah gitu. Terus nggak ada. Terus gimana? Oh kok bisa tahu risetnya berkualitas gimana dong? Kan nggak paham teori-teorinya gitu. Terus saya bilang iya karena saya cari yang gampang. Kalau di Indonesia saya susah lulus. Saya teori mungkin 3 tahun belajar teori saya belum tentu lulus, nanti nggak jadi riset saya. Ya,
joking aside gitu ya. Tapi akhirnya berpikir gitu. Dulu pun saya berpikir ketika ngambil master itu kan ada master by coursework, master by research gitu. Terus saya melihat kok bisa comparable gitu untuk dapat sama-sama degree gitu. Sementara kalau master by research itu kan memang dia udah spesifik risetnya gitu. Dan itu pemahaman saya mulai terbangun ketika akhirnya ngambil kuliah itu full research for 4 years gitu. Dan ternyata begini, memang kita membawa kayak saya tadi disebut Mbak Santi, riset saya tentang traditional games anak usia dini. Apakah saya cuma baca tentang traditional games dan anak usia dini saja gitu? Ya kan enggak. Akhirnya ketika bicara metodologi penelitian, karena saya pakai kualitatif pun agak miring-miring ke post kualitatif research gitu, karena analisisnya pakai post teori. Terus, tapi kan saya juga belajar dari the handbook of educational research gitu. Di situ di dalamnya ada kuantitatif, kualitatif. Memang yang akhirnya yang relevan dengan konteks saya. Tapi untuk sampai ke bahwa saya pakai case study, metodenya pakai interview, observasi, terus analisisnya pakai pakai diffractive analisis, itu kan setelah begini gitu. Tapi yang besarannya ini, yang ilmu basic tadi, konsep dasar itu ya dilewati. Di situ saya baru oh ya, this is it. Artinya bahwa ketika saya ngomongin traditional games, terus langsung saya cari buku-buku tentang peta umpet aja, ya enggak gitu. Artinya belajar theory of games, play sama games itu apa hubungannya, terus sisi education-nya apa, riset education tentang play itu apa, tentang games itu apa. Jadi di situ kenapa mungkin harapannya sebenarnya orang yang udah eligible untuk disebut doktor atau filosofi degree itu ya karena memang dia udah melewati masa begitu, dia melihat berbagai perspektif, dia udah baca berbagai tapi ya kalau di ngomongin area of expertise itu spesifik sesuai riset dia. Jadi kalau saya nulis di CV ya saya bilang educational research for young children gitu, atau qualitative research, interaktif pedagogi gitu. Jadi memang nanti di profilnya itu akan mengerucut gitu. Oh, ini orang-orang yang pernah melakukan riset tentang permainan. Ini orang-orang yang pernah melakukan tentang budaya. Irisan antara pendidikan dengan budaya, irisan antara ini. Jadi klaster-klaster itu ada gitu. Tapi bahwa ada landscape, ada ini yang in general ya. Kita ngomong tentang pendidikan masih ada yang kompatibel ininya, cara berpikirnya gitu. Saya bukan spesialis assessment, ada orang-orang yang ahli di penilaian pendidikan ya, educational assessment evaluation. Tapi konsep itu tadi makanya mempertanyakan mesti hal-hal yang sifatnya konseptual, filosofis. Makanya pernah ngobrol dulu sama Mas Teddy itu ngomong filosofi kadang dikesankan itu complicated gitu. Padahal being philosophical itu justru karena kita addressing isu-isu mendasar yang paling dari yang ya. Paling sederhana. Gitu. Itu sih. Not really answering the question. Aku melihat ya kalau tadi bahas evaluasi penilaian diri gitu ya, misalnya mungkin orang itu dibilang spesialis gitu ya. Tadi bisa juga yang Mas tadi katakan taunya itu aja gitu ya. Membatasi diri tahu itu gitu. Dan juga menurutku pengembangan yang dilakukan untuk menjadi semakin khusus itu didasarkan pada apa yang jadi minat sih, apa yang jadi ketertarikan gitu. Jadi kalau bicara spesialisasi ya mau nggak mau jadi kompartemen gitu ya, jadi jadi terbatas gitu, tapi batasannya itu dalam gitu. Jadi yang dikatakan spesialis gitu ya. Mungkin memang hanya segini lah istilahnya, mungkin hanya segini karena nggak melebar kemana-mana, tapi
segini itu dalam gitu. Aku melihatnya seperti itu. Dalam itu dalam arti kata tadi meningkatkan skill-skill diri gitu misalnya berkaitan dengan konteks yang dibahas gitu. Aku ngelihatnya gitu sih kalau spesialis gitu ya, kalau yang dikatakan spesialis. Kalau kayak Mira gini konseling satir misalnya. Apakah dalam ketika melakukan konseling selalu satir atau bisa jadi gitu dengan pendekatan lain gitu? Kalau aku secara pribadi mungkin frameworknya satir gitu, sampai di mana aku melihat ini udah nggak bisa pakai satir, perlu pendekatan lain, perlu teknik lain, perlu perlu cara lain, mungkin cara berpikir lain gitu. Jadi ya itu tadi mungkin deep down dulu dan tahu limit, tahu batas gitu ya, tahu bisa mengakui itu yang terpenting sih. Kadang kita saking so tahu gitu ya, atau mungkin overly fanatik ya Mbak. Iya, bisa dan mungkin juga karena taunya itu gitu. Benar kata Mas tipis. Tapi itu terjadi karena sudah menguasai itu gitu. Karena di saat itu juga udah paham, kenal gitu. Di spesialisasi ini emang sudah menguasai sehingga menyadari keterbatasannya, menyadari itu ya. Kalau belum ahli itu, belum spesialis mungkin belum akan menyadari sampai itu. Iya, di sini tuh menurut aku ada irisan juga ya, irisan dalam arti kata antara spesialisasi dengan kreativitas gitu. Maksudnya kreativitas dalam arti kata penemuan itu sendiri kan dimulai karena adanya rasa ingin tahu gitu, dan sampai di mana kita bisa bertanggung jawab atas rasa ingin tahu kita gitu. Jangan hanya karena coba terusin pakai ini gitu, coba terusin pakai ini, tapi dampaknya ya apakah kita bisa mempertanggungjawabkan keingintahuan kita itu gitu. Atau malah jadi merugikan gitu. Merugikan diri sendiri juga karena kita jadi kepikiran terus kan. Oh, abis ini diginiin, abis ini pakai ini, abis ini, teknik satir yang ini coba, teknik yang ini coba gitu. Jadinya kalau dibilang penilaian dalam diri ya itu jadi antara mau mentreatment atau mau menemukan hasil baru dari treatment yang sama gitu. Seperti itu aku melihatnya. Tapi menarik tuh Mbak Mira, aku sepakat banget tentang tadi statement bahwa ada attitude belajar yang mau menerima tadi ya, mau mengakui atau apa sih intinya bahwa ketika udah memang kita karena mendalami satir misalnya, tapi at some point bahwa satir ini nggak bisa berdiri sendiri istilahnya begitu ya, mungkin untuk kasus tertentu atau di level konseling tertentu itu harus merge gitu atau ada sentuhan dari pendekatan lain misalnya seperti itu. Tapi saya sendiri juga belajar ketika riset itu kunci ya. Mungkin bahwa andaikan secara awam orang melihat pendidikan doktoral itu konotasinya pinter terus yang mendalami pengetahuannya banyak gitu. Saya pikir nggak 100 yang bukan salah juga, tapi sebenarnya makanya sering banyak tulisan-tulisan refleksi tentang orang yang melakukan pendidikan doktoral itu lebih bahwa attitude itu lebih ini ya, kesediaan untuk open dan vulnerable mungkin itu justru malah ini, karena ketika kita merasa yaitu misalnya saya baca tentang games gitu. Games ini kalau dikaitkan dengan teorinya Piaget itu ada tahapan games yang begini. Terus Vygotsky bilang begini gitu.
ruang keterbaruan, newness atau inovasi itu justru ketika kita melonggarkan kekakuan kita terhadap pemahaman-pemahaman itu. Jadi being humble dan open itu malah ini. Makanya siapa? Pak Einstein ya yang bilang puncak ilmu itu bukan expertise, bukan keahlian, tapi wisdom gitu. Jadi ya, untuk sampai ke sana kita skillful dulu, knowledgeable dulu, karena kita harus baca banyak, kita ya, ilmu apapun, apalagi kalau sampai ngomongin Ustadz tadi ya, apalagi ilmu agama gitu ya. Jadi ya itu apapun spesialis kita gitu, being open dan accepting bahwa kita tuh nggak pernah bisa jadi sole existence gitu loh, nggak bisa cuman isolated ini. Jadi kita ya meskipun saya hardcore post-human, new materialism gitu, but I'm realize gitu. Bahkan ya kalau ditanya Bu Nini tadi, kerjaan saya masih kuantitatif minded. Ketika bicara 34 provinsi, sekian ribu sekolah, indikatornya sekian persen. It's all about number. Tapi kan ya itu ya, melonggarkan diri. Dan di situ mungkin konvergensi yang kita bisa bangun gitu ya, change-nya mungkin di situ. Itu ini ceritanya Mbak Ririn ini barusan menarik ya. Aku beberapa waktu ini nonton di Hotstar itu karena lagi diskon kan, cuma 20.000 sebulan. Itu ada Criminal Mind ya, yang season awal. Nah, terus ada yang kan ada tokoh yang pinter banget itu, yang namanya Spencer Reid itu, yang ahli profiling itu, anak muda. Terus satu kali dia mimpi, terus kemudian ada yang mau menganalisa mimpinya gitu, sih bilang saya nggak percaya psikoanalisa gitu. Tapi kemudian pas perjalanan di film itu tiba-tiba dia pengen menganalisa juga mimpinya, terus bilang, loh katanya kamu nggak percaya Freud gitu. Terus bilang, iya Freud enggak, tapi Jung kan masih bisa dipakai gitu. Nah, terus saya kemudian jadi keingetan ya. Jung itu kan sebenarnya Jungian ya. Jungian itu kan datangnya dari persetujuan terhadap ide awalnya Freud, tapi ketidaksetujuan terhadap ya bisa dibilang etika ya, ethics-nya ya, bahasan etiknya yang menurut dia terlalu berlebihan gitu. Jadi bahwa ada yang namanya unconscious mempengaruhi diri kita dan segala macam, itu dia terima ya, ide itu dianggap mungkin sebagai spark of ideas yang menarik gitu. Tapi kemudian bahwa itu digeneralisasi dan dipandang berlebihan, itu yang kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut dan jadi khasnya. Itu datangnya kan dari situ ya, dari kesediaan untuk ya menerima satu titik, tidak menerima yang lain. Karena sebuah kesimpulan dari sebuah kesimpulan atau sebuah teori kan sebuah kesimpulan, itu kan ada basisnya, ada fenomena yang jadi basis itu kan. Nah, problemnya adalah apakah teori ini berlaku pada fenomena yang lain kan gitu ya. Itu kan yang kemudian kita perlu jeli nih. Pas saya mau pakai ini basisnya dulu apa gitu. Di situasi sekarang masih bisa dipakai apa enggak kan gitu. Nah, apakah saya bisa memahami orang yang berwudu 3 kali itu sebagai obsesif kompulsif apa enggak gitu. Soalnya kalau kita lihat definisinya OCD kan mirip ya, pintu 3 kali gitu ya, ngunci 3 kali kan sama, orang wudu juga 3 kali gitu. Itu sama nggak sih gitu ya? Itu fenomena yang sama apa enggak gitu. Nah akhirnya menimbulkan ya, perbedaan perspektif. Nah saya jadi kepikir gitu ya, pancingannya Pak Maslow ini mungkin someday ya ada nggak ya satu institusi yang berani untuk mencoba mengembangkan sebuah bidang ilmu. Anggaplah bidang ilmunya masih oke, misalnya psikologi lah gitu ya. Tapi mari kita bangun psikologi tanpa menengok kepada barat, dari nol. Betul-betul kita mengamati orang yang ada sekarang lalu kita simpulkan. Itu kayaknya seru ya, seandainya ada institusi yang berani melakukan itu. Jadi bahkan kita batasi atau bahkan nggak perlu dulu
studi literatur. Sangat grounded gitu ya. Sangat grounded misalnya. Itu kalau ada yang begitu mungkin someday akan seru ya, sehingga dapat perspektif yang mungkin agak-agak fresh gitu ya. Jadi yang ya agak-agak fresh, nggak mungkin fresh betul karena kan ya pasti ada genealogi kan, cara kita menganalisa pasti. Tapi berani nggak kita nggak misalnya tadi ya buka merumuskan teori perkembangan gitu tanpa menengok pada Piaget, tanpa menengok pada Vygotsky ya. Cuman ngelihat ya anaknya Santi, anaknya Mira gitu ya, terus dirumuskan dari nol gitu. Kali aja nemu sesuatu yang baru gitu, kali aja kan gitu. Dan kalau dari metode ada grounded theory, Mas. Iya makanya. Tapi juga artinya kalau dibilang nol sama sekali, mungkin prosesnya, tapi dalam melakukannya nih yang ngelihat, yang observing itu juga harus sudah baca semuanya gitu. Nah itu. Jadi baca semuanya, tetapi menyimpan semuanya itu agak menarik. Betul. Jadi nggak menggunakan salah satu dulu gitu. Jadi karena untuk membacanya gitu kan, artinya. Dan itu metode itu seru-seru deh sekarang tuh. Kalau dulu tadi sempat kesebut etnografi ya. Sekarang kan ada autoetnografi. Etno itu kan etnis ya. Itu risetnya orang-orang antropologi, sosiologi gitu ya, yang masuk ke komunitas tertentu, immerse di situ, benar-benar ya being there, terus dengan mengalami, terus nanti coba ditarik gitu. Kalau autoetnografi coba apa? Itu sebenarnya kayak autobiografi. Tapi kita melakukan etnografi terhadap diri sendiri. Dan aku punya teman, dan ini luar biasa. Saya teman dari Iran, itu hampir bareng. Dia setahun lebih awal dari saya. Jadi saya awal banget mulai kuliah, dia udah presentasi risetnya. Dan yang dia autoetnografi apa? Spirituality. Dia Iran, we know Iran itu 100% Muslim ya. Tapi dia punya spiritual journey. Dia pernah hidup di Spanyol, pernah hidup di Amerika, pernah hidup terakhir di Australia. Kehidupan spiritualnya, bagaimana dia mencoba mendekati Tuhannya dengan mendekat ke pastor, pendeta. Kemudian ketika di Amerika gimana. Dan kebetulannya dia ini kebetulan orang arts ya. Dia keep jurnal, diary itu dari dia SD apa SMP gitu. Dan dia pas kuliah kemarin udah beyond 40 gitu. Jadi dia punya jurnal diary dia for 30 years, itu datanya. Dia itu yang di etnografi. Jadi konsep etnografi dilakukan terhadap catatan dia, tulisan dia sendiri. Seru ya? Itu seru banget. Kalau ngomongin gini, metode penelitian itu, jadi kayaknya sedih kalau masih ngomongin harus berapa variabel, harus itu. Pakai ANOVA, apalah itu, regresi. Udahlah, ya nggak apa-apa kalau memang itu relevan, tapi bukan itu segalanya. Kalau lagi gini tuh langsung, aduh kenapa kurang rajin ya bikin jurnal. Kan data banget itu ya. Iya, saya tuh lagi mencoba beberapa minggu terakhir ini Journal of Gratitude. Ya, karena apapun lah dinamikanya, saya pengen menemukan sekecil apapun dalam 24 jam. Itu little moment to be grateful. Sesederhana saya minum teh pagi ini enak banget tulis gitu. One little sentence. Itu pun nggak bisa disiplin sampai ya Allah. Nah, kan poin itu sebenarnya Mbak Rin ya, kalau itu kan sebenarnya kita sebut sebagai kompetensi. Seandainya kita punya salah satu kompetensi SD ya, yaitu disiplin mencatat, journaling untuk nanti direfleksi gitu. Bahwa itu kontribusi ke advancing science di 10 tahun, 20 tahun kemudian kan luar biasa kan. Oh banget ya. Karena problem di misalnya ya kalau di bidang problem di industri ya problem pencatatan, ketidakdisiplinan. Kemarin tuh aku lihat ya pas lagi vaksin ya. Lagi vaksin tuh gini. Dok, ini tensinya kan harusnya 90 berapa lah gitu ya. Pokoknya bawahnya itu maksimal 100 gitu.
dok ini baunya tinggi dok 90, 112 gitu. Dokternya yang lihat pasiennya mungkin ya mungkin masih muda Pak. Udah tulis 100 aja lah gitu. Wah, berarti kan kita nggak bisa bilang semua data itu akurat ya. Jadi saya bilang biar bisa kasihan orang ini udah kesini suntik aja kayaknya dia nggak apa-apa. Berarti kan angka itu apa artinya ya? Angka itu kalau mau pakai logika penelitian kan gitu. Dicatat yang realnya ya kan 90 112 pakai alat ini jam sekian tapi diputuskan oleh dokter oke, karena indikasi ini kan itu lebih fair ya gitu kan. Tapi kalau terus kemudian angkanya diganti, nah ini kan mungkin tadi tuh runutan dari awal ya, karena tidak biasa memisahkan antara data dan opini kan gitu. Ya, makanya kan ada bercandaan gini, dulu suka dibilang sehebat-hebatnya orang pinter kalah sama orang yang bejo, orang yang beruntung gitu kan. Tapi ketika zaman big data, apalah ini, data driven society ini, orang bejo masih kalah sama orang yang rapi, orang yang well documented, orang yang tertib. Karena they can speak by data gitu kan. Nah, terus apa gitu? Oh ya ini sekian hari ini begini gitu trennya. Begitu. Jadi ya itulah. Nanti one day akan ini orang rapi kalah sama apa lagi. Iya. Nah, ini udah jam 11.51 ya. Mungkin kalau kita baca lanjutannya agak nggak cukup waktunya. Tapi mungkin spoiler dikit boleh lah ya. Nah, ini bagian akhir dari bab ini sebenarnya. Nanti kita akan bahas, insya Allah mungkin muka-muka 2 minggu lagi, mean centering and scientific orthodoxy. Wah, jadi masih ngomentari soal mean centering gitu. Tapi dikaitkan dengan scientific orthodoxy, apa ya Indonesianya ya? Scientific orthodoxy apa ya akhirnya? Ya, diterjemahkannya gimana nih kira-kira nih? Scientific orthodoxy ya. Ortodoksi itu kan apa ya? Kesan kaku eksklusif gitu ya. Mungkin begitukah? Itu nanti jadi konservatif, kolot. Hah? Konservatif. Kolot ya. Iya, kolot. Oh ya, benar. Kolot. Min centering saya tadi mau bilang fanatik juga ya. Kolot itu ya. lebih ke ya. Kekolotan saintifik ya, mungkin begitu ya kekolotan. Kekolotan ilmiah. Wah, ya bisa juga. Keren ya. Jadi kolotnya ilmiah. Provokatif ya judulnya ya. Jadi min centering dan kekolotan ilmiah. Jadi ada kritik terakhir ini mungkin Pak Masro bilang bahwa ada kecenderungan ya terlalu fokus pada means itu, pada cara, pada teknik akan cenderung menjadikan kita punya kekolotan ilmiah gitu. Seperti apa ya nanti insya Allah kita bahas. Jadi monggo yang nanti mau ikut lagi silakan baca di bagian itu gitu ya. Aku kepikir satu hal ya, tapi ini mungkin agak effort, tapi ya apakah udah perlu sekarang apa nanti aja. Jadi misalnya nih Bu Santi ya sebagai ketua ya, misalnya ini kan kita bahas paling 1-2 paragraf kan ya selama ini ya. Nah misalnya 1-2 paragraf ini kita coba terjemahin beneran gitu. Terus sebelum dibahas di sini jadi diterjemahin beneran gitu. Nah itu kan berarti pada saat buku itu selesai dibahas itu kan buku itu diterjemahkan secara utuh ya. Terus nanti mungkin bisa diterbitin lagi tuh kalau kita susah nyarinya. Ya, kita terbitin aja nih. Bisa di sini banyak yang jago bahasa. Iya kan gitu. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak kan toh akhirnya kita bahas cuma 1-2 paragraf selama ini. Jadi 1-2 paragraf aja diterjemahin gitu. Terus kita bahas terjemahannya sambil mungkin merefer kadang-kadang ke Inggrisnya. Tapi kan begitu dicicil ya pas bukunya selesai ya selesai juga terjemahannya gitu kan. Ini monggo nih. Misalnya ya mungkin nggak harus kita, misalnya Guru BK Belajar mau buka apa namanya volunteer ya. Aku lihat di Twitternya yang baru-baru ini muncul tuh setahun ini bagus namanya Logos ID sama Skole ID itu. 2 akun Twitter yang aktif bahas filsafat itu kan dia rajin hampir tiap hari ada postingan itu. Dia buka volunteer ya. Ada volunteer yang bikin desain grafis, ada volunteer yang bikin summary artikel gitu ya. Nanti apakah begitu? Mungkin juga ada yang nggak suka ketemu dan nggak sempat kalau ketemu begini, tapi mungkin kepikir wah aku bisa nih volunteer terjemahin 1-2 paragraf barangkali. Monggo
ini lemparan aja. Ya, apa maksudnya nerjemahin bareng-bareng gitu. Iya. Jadi misalnya, 2 minggu lagi bahasnya paragraf ini, gitu. Nanti ada yang contribute kan gitu. Begitu, ini lemparan aja, monggo silahkan dipikirkan. Kalau mungkin banyak yang bisa ini kan, banyak yang bisa benerin kalau. Iya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Santi, silahkan. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau menyampaikan insight-nya? Pak Munawir, hadirnya Pak Munawir, Bu Nisa, Bu Yati, Mas Andika. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini diskusinya seru sekali, membahas satu paragraf dari berbagai kacamata dan selalu memperkaya, insya Allah memperkaya kita semua. Termasuk idenya tadi kita terjemahkan, pencatatan penerjemahannya, karena kan sebenarnya udah diterjemahkan, yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman, supaya lebih, yang selama ini kendalanya ada, saya nggak ngerti soalnya bahasa Inggris gitu, itu bisa terakomodir. Ya, terima kasih teman-teman. Jam 11.57, mudah-mudahan insya Allah 2 minggu lagi kita bisa bertemu. Akhirnya udah liburan sekolah ya ini ya. Mudah-mudahan bisa lebih konsisten di 2 minggu ke depan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Teddy, Mira, Pak Ririn, Binde, dan teman-teman lain yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.